Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Marilah kita lanjut pembelajaran kita hari ini, melanjutkan pada pertemuan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Anak-anak, Undang-Undang Dasar Negara kita yang terdiri dari pembukaan, satu ya, dan yang kedua pasal-pasal. Di dalam pembukaan selain terdapat 4 alinea, juga mengandung 4 pokok pikiran. Pokok pikiran itu apa itu ya? Nah, pengertian dari pokok pikiran itu kalau di dalam bahasa Indonesia, pokok pikiran itu artinya sama dengan ide, gagasan. Gagasan yang pokok, gagasan yang utama. Pemikiran yang pertama, yang utama gitu. Jadi maksudnya di sini ketika para pendiri negara kita menetapkan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya ada pembukaan, ini terdapat gagasan atau ide-ide yang utama. Ide yang utama, gagasan yang utama, itu jumlahnya ada 4. Yang nanti anak-anak kalau ingin menghafalkannya itu mirip dengan Pancasila, tetapi ini berbeda gitu. Yang pertama yaitu pokok pikiran negara persatuan. Yang kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial. Yang ketiga pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang keempat pokok pikiran ketuhanan yang berkemanusiaan. Jadi nanti anak-anak itu bisa menghafalkannya. Kalau Pancasila itu ada 5, ini ada 4. mirip gitu ya. Jadi kalau kita biar mudah menghafalkannya itu 3, 5, 4 setengah. 3 pokok pikiran pertama ini berarti sesuai dengan sila yang ketiga. 3, 5 sekarang yang kedua ini. Pokok pikiran yang kedua ini sesuai dengan sila yang kelima. Yang nomor 3, pokok pikiran ketiga, karena tidak boleh dibolak-balik, sesuai dengan sila yang keempat, kedaulatan rakyat. Sedangkan yang keempat, ini sesuai dengan sila pertama dan sila yang kedua. 1 garis miring 2 setengah gitu. Persatuan, keadilan sosial, kerakyatan, atau negara yang berkedaulatan rakyat begitu. Kemudian yang keempat yaitu ketuhanan yang berperi kemanusiaan. Berikutnya sekarang Ibu jelaskan dulu tentang pokok pikiran. Apakah pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara kita ini? Pokok pikiran ini adalah menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta mewujudkan cita-cita hukum ya, yang melandasi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, jadi gini anak-anak, ini dalam buku kalian tidak ada, tapi Ibu perlu menjelaskannya. Di dalam pokok pikiran ini ada keinginan atau untuk mewujudkan suatu cita-cita hukum yang melandasi hukum dasar negara kita ini, karena hukum dasar negara kita ini ada 2, tertulis dan tidak tertulis. Apakah hukum dasar yang tertulis? Hukum dasar yang tertulis ini hukumnya isinya hanya dasar-dasarnya saja. Berarti di sini adalah undang-undang dasar. Peraturan yang isinya hanya dasar-dasarnya saja, yang sifatnya tertulis, yaitu namanya undang-undang dasar. Itu hukum tertulis. Sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis
sering juga disebut sebagai konvensi. Peraturan yang mendasar tetapi tidak ada tulisannya, tetapi selalu dilaksanakan oleh negara. Ini namanya konvensi, dari kata convention. Ini anak-anak, ini yang dasar. Sedangkan kalau nanti yang sifatnya sudah tidak mendasar, hukum dasarnya tadi hanya undang-undang dasar saja. Sedangkan hukum yang lainnya itu ada tata urutannya. Misalnya ada ketetapan MPR, itu ya hukum. Ada undang-undang, ada perpu, ada PP, dan yang lain-lainnya. Itu namanya hukum tertulis saja, bukan hukum dasar yang tertulis. Sedangkan kalau konvensi itu kan hanya untuk kenegaraan saja. Jadi hukum yang tidak ada tulisannya tetapi selalu dilaksanakan oleh pemerintah, yang digunakan untuk melengkapi hukum dasar yang tertulis. Seandainya itu belum ada gitu ya, itu ada konvensi. Apa contohnya konvensi? Contohnya konvensi dalam suatu kenegaraan yaitu pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Anak-anak bisa melihatnya. Setiap niteni gitu, setiap tanggal 16 Agustus dari dulu zamannya Bapak Presiden Soekarno sampai sekarang pun itu presiden selalu melaksanakan pidato kenegaraan. Itu namanya konvensi. Tidak tertulis di dalam undang-undang dasar tapi dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan kalau di dalam masyarakat itu nanti namanya adat istiadat atau kebiasaan. Kalau adat istiadat itu banyak contohnya ya. Dalam masyarakat tidak ada peraturannya yang tertulis, tapi masyarakat selalu melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakannya rasanya itu belum puas di hati gitu ya. Rasanya masih bimbang gitu ya. Misalnya seperti adat-adat perkawinan gitu ya, itu kan ada adatnya ya, manten itu sebelum upacara pernikahan itu kemudian ada mandi, ada midodareni, terus nanti di rumah ada pasang padi-padi itu ya, pasang yang ada janur, ada pisang, ada jagung, macam-macam lah itulah. Itu contoh saja, itu contoh sebagai hukum dasar yang tidak tertulis. Saya rasa cukup dulu, nanti videonya disambung lagi.